Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianta Fani dengan NIM 2020-31005 akan mempresentasikan tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada, guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Ketahanan nasional secara terminologi terbagi menjadi 3. Kita lihat pada yang pertama yaitu wajah ketahanan nasional Indonesia, yang kedua dilihat dari dimensi dari ketahanan nasional berlapis, dan yang ketiga yaitu bela negara sebagai mewujudkan ketahanan nasional. Kita masuk pada poin yang pertama yaitu wajah ketahanan nasional Indonesia. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Dilihat dari wajah ketahanan nasional itu sendiri, ketahanan nasional adalah suatu bangsa atau negara yang hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional, di mana negara Indonesia itu sendiri mampu bertahan dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada di Indonesia. 2 yaitu dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis, oleh karena aspek-aspek baik ilmiah dan sosial. Aspek-aspek tersebut dapat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan nasional juga berkembang. 3 yaitu bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI 1945 yang mana menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, di mana dapat kita ketahui bahwa setiap warga negara diberikan hak yang sama dalam mewujudkan upaya pembelaan negara kita sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran oleh warga negaranya itu sendiri agar dapat bertahan dari ancaman dari budaya luar. Selanjutnya yaitu latar belakang diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara. Berbicara tentang ketahanan nasional dan bela negara, dapat kita ambil contoh dari negara Yugoslavia, yang mana negara ini dulu dikenal sebagai republik terbesar semenanjung Balkan. Dan negara ini memiliki nama resmi yaitu Republik Rakyat Federal Yugoslavia. Pada tahun 1945, negara ini merdeka dan merubah dari sistem kerajaan menjadi republik yang dipimpin oleh Josip Broz Tito yang berideologi komunis. Akan tetapi, mulai tahun 1990-an, mulai timbul perpecahan dan perang saudara sampai dengan 2001. Kemudian, pada tanggal 4 Februari 2003, negara ini mulai ditata kembali menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini, maka berakhirlah perjalanan perang negara Yugoslavia. Selanjutnya, masuk kepada menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, masuk pada tahun 1960, komunisme menjalar ke Indonesia Cina, dan bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis. Yang kedua, pada tahun 1968, Lemhas memunculkan istilah kekuatan bangsa, sehingga pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional. Pada tahun 1972, munculnya konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbaharui. Dan itulah sumber historis tentang ketahanan nasional dan bela negara. Selanjutnya,
Bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara itu sendiri? Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini membuktikan pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1965 dan yang lebih aktual lagi menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia tadi ketika menghadapi ancaman pada tahun 1990-an. Cara mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ada 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Yang pertama yaitu ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan atau konsepsi, di mana metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan, khususnya pembangunan negara. Sebagai suatu pendekatan, ketahanan nasional menggambarkan pendekatan yang integral. Integral dalam artian pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek atau isi, baik pada saat membangun pemecahan masalah kehidupan. Selanjutnya, melihat hubungan antara ketahanan nasional dan bela negara. Kita lihat pada pengertiannya, ketahanan nasional merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Sedangkan bela negara merupakan segala konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antara ketahanan nasional dengan bela negara sangat erat kaitannya. Karena jika kita ingin membela negara, berarti kita juga harus mempertahankan ketahanan nasional itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui arti penting dari ketahanan nasional dan perlunya peningkatan kesadaran akan peran bela negara dalam mewujudkan pertahanan nasional. Perwujudan bela negara sekarang ini tidak pada pemahaman bahwa bela negara harus angkat senjata atau secara fisik. Melainkan saat ini bela negara kontekstualisasinya jauh lebih luas. Pada prinsipnya, bela negara dapat dituangkan ke dalam pendidikan karakter dari generasi muda sebagai penerus bangsa. Dan para petinggi harus memberikan hak warga negara dalam mewujudkan bela negara tersebut. Itulah video presentasi dari saya. Lebih terkurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.